Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, pada hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ruang lingkup psikopatologi dan rehabilitasi Islami. Kelompok kami terdiri dari Intan Nurutami, Dian Wahyu Adiningtyas, saya sendiri Iltaza Mahira, dan Intan Nur Permata. Yang pertama ada perspektif biologis. Dalam pandangan biologis ini tentunya akan erat kaitannya dengan sistem syaraf manusia. Sistem syaraf tersebut dibagi menjadi dua, yakni sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Kemudian di dalam sistem syaraf sendiri terdapat bagian yang bernama neuron. Neuron merupakan sel syaraf yang saling berinteraksi melalui pembawa pesan kimiawi yang disebut neurotransmitter. Ia mengirimkan impuls syaraf melalui celah yang kecil yang disebut sebagai sinapsis. Sinapsis ini terdapat pada setiap jarak antar neuron yang satu dengan yang lain. Selain itu, ada pula bagian-bagian dari neuron yakni badan sel yang disebut soma. Ia berfungsi untuk melakukan metabolisme sel. Selanjutnya ada dendrit atau filamen yang akan berguna untuk menerima pesan atau impuls syaraf dari neuron lain. Lalu akson yang merupakan struktur seperti kabel panjang yang membawa impuls syaraf melintasi neuron. Selain itu, ada pula tombol terminal atau struktur percabangan kecil di ujung akson. Dan yang terakhir ada selubung myelin yang merupakan lapisan isolasi di beberapa neuron yang mempercepat transmisi impuls syaraf. Nah, menurut perspektif ini, psikopatologi disebabkan oleh gangguan pada. Yang kedua ada perspektif psikologi. Selain pendekatan biologis yang begitu terkenal pada akhir abad ke-19, kemudian seiring berjalannya waktu mulailah bermunculan pendekatan-pendekatan menggunakan teori-teori dari psikologi. Tokoh yang menjadi pionir dalam pendekatan ini adalah Sigmund Freud dalam teori psikodinamikanya. Barulah setelah itu mulai bermunculan pendekatan-pendekatan lain seperti behavioristik, humanistik, dan kognitif. Yang pertama ada psikodinamika. Pada dasarnya, menurut psikodinamika, permasalahan psikologis muncul karena adanya masalah motif dan konflik bawah sadar yang dapat ditelusuri kembali ke masa kanak-kanak. Motif dan konflik bawah sadar ini berasal dari nafsu seksual yang primitif dan naluri agresif, serta kebutuhan untuk menjauhkan impuls primitif ini dari kesadaran. Dalam psikodinamika dikenal adanya struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego, yang mana pada individu dengan kondisi mental yang bagus, ia akan mampu mengendalikan dorongan id dan menahan superego. Sedangkan menurut para ahli di bidang ini percaya bahwa perilaku abnormal berasal dari ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego tersebut. Beberapa impuls bawah sadar yang bocor akan menghasilkan suatu kecemasan yang dapat mengarah pada gangguan psikologis seperti histeria dan fobia. Sedangkan jika seseorang memiliki superego yang terlalu besar, maka akan mengakibatkan adanya rasa bersalah yang begitu berlebihan sehingga dapat menyebabkan gangguan psikologis berupa depresi. Yang selanjutnya ada behavioristik. Para tokoh behavioristik berpendapat bahwa prinsip-prinsip pembelajaran dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku abnormal dan normal. Jika dalam perspektif biologis dan psikodinamika, perilaku abnormal merupakan gejala dari masalah biologis atau psikologis yang mendasarinya, namun dalam behavioristik, perilaku abnormal sendirilah yang justru menjadi masalahnya. Menurut teori ini, perilaku yang maladaptif sama-sama dapat dipelajari layaknya perilaku adaptif. Seseorang dapat memiliki perilaku abnormal karena adanya kesalahan dari cara belajar mereka yang berbeda dari orang-orang kebanyakan. Salah satu contohnya adalah anak-anak yang diasuh dengan cara kasar oleh orang tuanya mungkin akan belajar untuk lebih banyak berfantasi daripada memperhatikan dunia luar, sehingga akibatnya ia dapat mengalami kesulitan dalam membedakan realita dengan dunia fantasinya. Untuk membentuk perilaku normal dan abnormal pada individu,
Dalam behavioristik dikenal adanya classical conditioning dan operant conditioning. Kemudian yang selanjutnya ada humanistik. Pada dasarnya, dalam teori humanistik, memandang bahwa manusia memiliki potensi untuk memanajemen tingkah lakunya sendiri untuk mencapai tujuan setinggi-tingginya. Jadi manusia adalah individu yang positif dan memiliki kendali untuk menentukan segala sesuatu. Carl Rogers dan Abraham Maslow percaya bahwa perilaku abnormal muncul akibat oleh adanya self-concept yang terdistorsi. Maka dari itu penting untuk memahami hambatan yang dihadapi seseorang saat mereka berusaha menuju aktualisasi diri dan keaslian. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan di sini untuk membentuk self-concept yang positif pada anak-anak. Caranya adalah dengan memberikan penghargaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regard untuk menunjukkan kepada mereka bahwa mereka layak untuk dicintai dan disayangi terlepas dari apapun yang mereka lakukan. Jika orang tua merasa bahwa anak memiliki perilaku yang buruk, maka sampaikan padanya bahwa perilaku tersebut tidak diinginkan, bukan anak itu yang tidak diinginkan. Namun di sisi lain, orang tua sebaiknya tidak menunjukkan unconditional positive regard tersebut hanya saat anak melakukan perilaku yang diinginkan. Sebab anak mungkin akan mempelajari tentang penyangkalan pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak diterima oleh orang tuanya. Artinya, anak-anak akan belajar mengembangkan kondisi berharga dengan yakni mereka akan menganggap diri mereka berharga hanya jika mereka berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Contohnya saja saat anak patuh terhadap orang tuanya dan ia merasa bahwa orang tuanya tersebut menghargai perilakunya. Kemudian yang selanjutnya ada perspektif sosiokultural. Para ahli sosiokultural berpendapat bahwa psikopatologis dapat muncul oleh adanya penyakit-penyakit sosial masyarakat seperti kemiskinan, perpecahan sosial, diskriminasi ras dan gender, serta hilangnya kesempatan ekonomi. Teori sosiokultural ini fokus pada peranan stresor sosial pada pembentukan perilaku abnormal. Beberapa penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kelas sosial dengan tingkat keparahan gangguan mental. Nah, yang terakhir ada perspektif biopsikososial. Menurut pendekatan ini, psikopatologis merupakan suatu hal yang sangat kompleks untuk dipelajari. Maka dari itu, pada perspektif biopsikososial, psikopatologi harus diuraikan melalui interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Contoh utama dalam perspektif ini adalah model diatesis stres, yang menyatakan bahwa seseorang mungkin memiliki kecenderungan atau diatesis untuk memiliki suatu gangguan. Namun, apakah gangguan benar-benar berkembang atau tidak tergantung pada interaksi diatesis dengan pengalaman hidup yang memicu stres. Kelemahan terbesar dari teori ini adalah kompleksitasnya yang tinggi. Namun begitu, teori ini telah diakui sebagai model konseptual yang terkemuka. Bahasan yang selanjutnya yaitu klasifikasi dan klaster gangguan mental dari perspektif ICD-10, DSM, dan PPDGJ. Golongan yang pertama yaitu gangguan mental organik. Jenis yang pertama ada demensia pada penyakit Alzheimer. Demensia merupakan suatu sindrom yang disebabkan oleh penyakit otak yang biasanya bersifat kronis atau progresif dan berhubungan dengan gangguan fungsional yang tidak kentara. Jenis demensia yang paling umum adalah demensia Alzheimer. Faktor resiko yang paling penting untuk demensia Alzheimer adalah usia, riwayat keluarga, dan genetika. Demensia Alzheimer ditandai dengan atrofi dan glikosis progresif dari lobus temporal dan hipokampus. Diikuti oleh korteks terkait lainnya dan akhirnya korteks motorik dari sensori primer. Faktor resiko demensia pada penyakit Alzheimer antara lain faktor genetik, salah satunya apolipoprotein,
usia, hipertensi, depresi, dan gangguan serta faktor aktivitas sosial. Yang kedua, demensia vaskuler. Demensia vaskuler merupakan penurunan kognitif dan penurunan fungsional yang disebabkan oleh penyakit cerebrovaskuler. Paling sering stroke, hemoragik, dan iskemik. Juga disebabkan oleh substansi alfa iskemik dari hipotensi atau hipoksia. Yang ketiga, delirium tidak disebabkan oleh alkohol atau zat psikoaktif lainnya. Sindrom otak organik umum dengan gangguan kesadaran, perhatian, sikap, berpikir, memori, persepsi motorik, emosi, dan ritme tidur. Panjang dan levelnya berbeda. Yang keempat yaitu gangguan mental lain akibat kerusakan otak atau penyakit fisik. Meliputi kondisi ringan yang berhubungan dengan penyakit otak, baik penyakit otak primer, penyakit sistemik, zat eksogen, gangguan endokrin, atau penyakit fisik lainnya. Golongan yang kedua yaitu gangguan penggunaan zat psikoaktif. Jenis yang pertama ada intoksikasi akut. Gangguan setelah pemberian zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, perasaan, atau perilaku, atau fungsi dan respon psikofisiologis lainnya. Kekhawatiran berbanding lurus dengan efek farmakologis dan menurun seiring waktu. Pemulihan penuh jika tidak ada kerusakan jaringan atau komplikasi lain yang terjadi. Komplikasi dapat mencakup trauma, muntah, kebingungan, koma, kejang, dan banyak lagi. Sifat komplikasi tergantung pada jenis farmakologi dan rute pemberian zat. Yang kedua, penggunaan zat yang berbahaya. Pola penggunaan zat psikoaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Cedera dapat berupa fisik seperti hepatitis akibat penyuntikan zat psikoaktif atau mental seperti episode depresi setelah mengonsumsi alkohol dalam jumlah besar. Yang ketiga, sindrom kecanduan. Campuran fenomena perilaku kognitif dan psikologis yang terjadi setelah penggunaan zat berulang kali lebih tinggi dari aktivitas lainnya. Toleransi yang lebih besar terhadap zat dan terkadang gejala penarikan fisik. Sindrom ini dapat terjadi pada beberapa zat psikoaktif seperti tembakau, alkohol, atau diazepam. Sekelompok obat, opioid, atau berbagai jenis zat psikoaktif yang berbeda secara farmakologis. Yang keempat, situasi putus zat. Seperangkat gejala yang timbul sebagai akibat putus zat psikoaktif setelah penggunaan terus-menerus. Timbulnya dan perjalanan gejala ini terbatas dan tergantung pada zat psikoaktif dan dosis yang digunakan sebelum menghentikan atau mengurangi penggunaannya. Kondisi ini dapat diperburuk oleh kejang-kejang. Yang kelima yaitu gangguan psikosis. Gangguan ini ditandai dengan halusinasi, biasanya pendengaran, tetapi sering beberapa jenis sensorik. Distorsi persepsi, delusi, biasanya paranoid atau curiga. Gangguan psikomotor seperti kegembiraan atau kebingungan. Dan kondisi abnormal yang dapat bersisar dari sangat menakutkan hingga sangat menyenangkan. Sensoris biasanya bersih, tetapi mungkin ada kehilangan kesadaran meskipun tidak parah. Yang keenam yaitu sindrom amnesia. Golongan yang ketiga yaitu gangguan skizofrenia. Jenis yang pertama ada skizofrenia. Gangguan skizofrenia biasanya ditandai dengan pikiran dan persepsi yang menyimpang, serta suasana hati yang tidak tepat atau membosankan. Kesadaran dan kemampuan intelektual umumnya baik, meskipun beberapa definisi kognitif dapat berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu gangguan skizotifal. Gangguan karakteristik dan perilaku ekstrinsik dan suasana hati yang mirip dengan skizofrenia. Meskipun tidak ada gangguan skizofrenia yang khas, tidak jelas awal dan evolusinya. Perjalanan penyakit biasanya merupakan gangguan kepribadian. Yang ketiga yaitu gangguan paham persisten. Meliputi berbagai gangguan dengan paham jangka panjang yang merupakan gejala primer tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai organik, skizofrenik, atau afektif. Yang keempat, gangguan psikotik akut dan sementara. Gangguan dengan onset gejala psikotik akut, delusi, halusinasi, dan gangguan persepsi dan berhentinya perilaku normal. Onset akut adalah perkembangan gambaran klinis dalam 2 minggu atau kurang. Yang kelima, kelainan paham induksi. Kelainan paham atau keyakinan yang tak realistis dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan emosional yang erat. Hanya 1 orang yang benar-benar psikotik. Delusi disebabkan oleh orang lain dan biasanya menghilang setelah mereka berpisah. Kemudian yang ke-6 yaitu gangguan skizoafektif. Gangguan berulang dengan gejala afektif dan skizofrenia, tetapi tidak memenuhi syarat untuk diagnosis skizofrenia atau episode depresif atau manik. Golongan yang keempat yaitu gangguan suasana perasaan. Jenis yang pertama ada episode manik atau mood meningkat.
Semua subbagian dalam kategori ini digunakan untuk satu episode saja. Episode hipomanik atau manik pada seseorang pernah mengalami episode afektif sebelumnya seperti depresi, hipomanik, manik, atau campuran harus dikodekan sebagai gangguan afektif bipolar. Yang kedua, gangguan afektif bipolar ditandai dengan 2 atau lebih episode gangguan mood dan aktivitas. Gangguan ini dapat terjadi sebagai peningkatan mood dan peningkatan aktivitas seperti hipomania atau mania, dan dalam kasus lain mood buruk dan penurunan aktivitas atau depresi. Kemudian yang ketiga yaitu episode depresi. Pada episode depresi, umumnya terjadi penurunan kemampuan menikmati, minat dan fokus, serta kelelahan setelah melakukan olahraga ringan. Tidur biasanya terganggu dan nafsu makan berkurang. Rasa percaya diri dan harga diri hampir selalu berkurang. Dan bahkan dalam bentuknya yang paling ringan, perasaan bersalah atau tidak berharga sering terjadi. Penurunan mood bervariasi dari hari ke hari. Tidak berespon terhadap lingkungan dan dapat diikuti oleh gejala somatik seperti kehilangan minat dan kegembiraan. Bangun beberapa jam lebih awal dari biasanya, stres, hilangnya nafsu makan, penurunan berat badan, dan penurunan libido. Yang keempat, depresi berulang. Ditandai dengan episode depresi berulang. Episode pertama dapat terjadi pada usia berapapun. Onsetnya bisa akut atau lambat dan berlangsung dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Kemudian, klasifikasi gangguan kesehatan mental dari berbagai perspektif yang selanjutnya ada gangguan makan, gangguan tidur, dan disfungsi seksual. Gangguan makan yang pertama ini ada anoreksia nervosa. Penderita anoreksia biasanya mengurangi berat badan mereka dengan cara yang tidak lazim seperti mengurangi makan secara berlebihan dan olahraga secara berlebihan pula. Penderita juga mengalami distorsi body image, yaitu mereka cenderung akan memberikan penilaian yang berlebihan terhadap berat badan yang rendah. Yang kedua ada bulimia nervosa. Berbeda dengan penderita anoreksia, penderita bulimia nervosa justru makan secara terus-menerus dengan jumlah yang sangat besar. Namun setelahnya penderita menunjukkan perilaku kompensasi yang tidak tepat seperti memuntahkan makanannya kembali, olahraga ekstrim, minum obat pencahar, dan lainnya. Dan gangguan makan yang terakhir ada binge eating atau makan secara berlebihan sebagai respon dari hal-hal yang membuat penderita tertekan. Namun, tidak ada perilaku kompensasi seperti yang ditemukan pada penderita bulimia nervosa. Yang kemudian ada gangguan tidur. Gangguan tidur terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu disomnia dan parasomnia. Disomnia merupakan gangguan tidur yang melibatkan gangguan dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu tidur seperti insomnia, hipersomnia, dan gangguan jadwal tidur terjaga. Sedangkan parasomnia merupakan gangguan tidur yang melibatkan perilaku abnormal dan peristiwa fisiologis saat tidur atau saat akan tidur seperti somnambulisme atau sleepwalking, teror tidur, dan mimpi buruk. Nah, yang pertama mengenai insomnia, seperti yang teman-teman ketahui, insomnia itu berupa kesulitan untuk tidur dan kesulitan mempertahankan tidur. Keluhan ini terjadi minimal di 3 kali dalam seminggu selama minimal 1 bulan. Kemudian hipersomnia atau tidur secara berlebihan serta merasakan kantuk sepanjang hari. Ini bisa terjadi setiap hari selama lebih dari 1 bulan. Lalu gangguan jadwal tidur jaga. Maksudnya, individu yang mengalami akan insomnia saat orang tertidur dan akan hipersomnia pada waktu kebanyakan orang terjaga. Ini dapat dialami hampir setiap hari untuk sedikitnya 1 bulan. Lalu somnambulisme atau sleepwalking. Gejala utama berupa bangun dari tempat tidur sambil berjalan-jalan dan menunjukkan wajah yang datar, tak memberi respon terhadap upaya orang lain yang berkomunikasi dengannya, dan cenderung sulit untuk dibangunkan. Lalu teror tidur atau night terrors. Kecemasan dalam tidur seperti berteriak, seluruh tubuh bergetar, dan hiperaktivitas otonomik seperti jantung berdebar, napas cepat, pupil melebar, dan berkeringat. Lalu gangguan tidur yang terakhir ada mimpi buruk.
Dalam mimpi buruk ini, individu tidak menunjukkan gejala yang intens, hanya saja individu tiba-tiba terbangun dari tidurnya setelah mengalami mimpi yang sifatnya mengancam atau menakutkan. Kemudian ada disfungsi seksual. Gangguan yang mana penderitanya mengalami kesulitan ketika melakukan hubungan seksual. Dapat berupa terganggunya minat atau gagal dalam fisiologis yang dibutuhkan untuk interaksi seksual. Gangguan disfungsi seksual ini ada 4 macam. Yang pertama ada gangguan nafsu seksual. Terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu hipoaktif atau minat yang kurang pada kegiatan atau fantasi seksual, dan aversi atau tidak suka yang persisten dan ekstrim terhadap kontak seksual atau kegiatan yang serupa. Yang kedua, kegagalan dari respon genital. Nah, kondisi ini terbagi menjadi 2, yaitu male erectile disorder atau kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi yang memadai untuk suatu hubungan seksual, dan female sexual arousal disorder atau kekeringan vagina atau kegagalan lubrikasi. Yang ketiga ada disfungsi orgasme atau keadaan di mana individu mengalami orgasme yang terlambat atau bahkan tidak sama sekali. Dan yang terakhir ada ejakulasi dini. Individu yang mengalaminya cenderung kesulitan dalam mengendalikan ejakulasinya. Kemudian lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian merupakan suatu kondisi yang menyebabkan penderitanya memiliki pola pikir dan perilaku yang tidak sesuai atau berbeda dengan orang pada umumnya. Gangguan kepribadian yang saya bahas beberapa di antaranya itu, yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid atau kecurigaan yang berlebih terhadap sikap orang lain karena takut dimanipulasi, dirugikan, atau dikhianati. Sifatnya berulang dan tanpa dasar. Kedua, gangguan kepribadian skizoid atau kesulitan dalam menunjukkan ekspresi dan emosi yang sesuai dengan keadaan serta cenderung memisahkan diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga, gangguan kepribadian emosional tak stabil atau kesulitan dalam mengendalikan emosi dan perilakunya serta tidak memikirkan konsekuensi dari perilakunya tersebut. Yang keempat, gangguan kepribadian histrionik. Gangguan kepribadian dengan ciri sering melebih-lebihkan ekspresi emosinya dan suka menjadi pusat perhatian. Yang kelima, ada gangguan kepribadian anankastik. Gangguan kepribadian yang mana individu sangat terikat pada hal-hal yang rinci atau detail, peraturan, urutan, dan jadwal, perfeksionis, serta lebih memilih menyelesaikan pekerjaannya sendirian. Yang keenam, gangguan kepribadian menghindar, yaitu menghindari kontak sosial terutama pada orang asing karena takut dikritik, dipermalukan, atau ditolak. Dan gangguan kepribadian yang terakhir ada gangguan kepribadian dependen. Individu yang mengalami ini sangat bergantung pada orang lain terutama dalam hal pengambilan keputusan karena merasa tidak mampu atau tidak berdaya jika melakukannya sendirian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai retardasi mental atau yang biasa dikenal dengan gangguan intelektual, merupakan gangguan perkembangan otak yang ditandai dengan hasil IQ di bawah rata-rata. Pada kasus yang sangat berat bisa disertai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Retardasi mental ini ada 4 macam. Yang pertama ada retardasi mental ringan, ditandai dengan IQ di antara 50-69. Individu masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan mandiri, hanya saja mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas akademik terutama yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Yang kedua, retardasi mental sedang. Hasil tes IQ biasanya di antara 35-49. Individu yang mengalaminya memiliki kendala dalam mengembangkan pemahaman dan penggunaan bahasa. Selain itu, mereka juga memiliki kendala dalam hal keterampilan motorik dan keterampilan dalam merawat diri. Yang ketiga, retardasi mental berat. IQ biasanya berada dalam rentang 20-30. Pada kondisi ini,
terjadi gangguan motorik serta gangguan neurologis karena terjadi penyimpangan pada susunan syaraf pusat. Dan yang terakhir ada retardasi mental yang sangat berat. IQ dalam kategori ini di bawah 20 yang artinya kemampuannya sangat minim, bahkan sebagian besar dari mereka tidak dapat bergerak atau gerakannya sangat terbatas. Selain itu, dalam hal mengurus kebutuhan dasar mereka sendiri, sangat diperlukan bantuan serta pengawasan dari orang lain. Nah, kemudian ke pembahasan terakhir, klasifikasi gangguan kesehatan mental dari berbagai perspektif. Ini yang terakhir ada gangguan perilaku dan emosi pada anak dan remaja. Gangguan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gangguan hiperkinetik. Ciri utamanya ialah berkurangnya perhatian dan aktivitas yang berlebihan. Individu yang mengalaminya seringkali beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain dikarenakan minatnya berkurang pada satu tugas dan mudah tertarik dengan tugas lain. Sedangkan untuk tolak ukur tingginya aktivitas bisa dilihat dengan membandingkan individu tersebut dengan anak-anak yang seumuran dengannya atau yang memiliki IQ yang sama dengannya. Yang kedua, gangguan tingkah laku. Kondisi di mana individu memiliki pola tingkah laku disosial, agresif atau menentang yang berulang dan menetap. Diagnosis ini tidak dianjurkan kecuali bila tingkah laku tersebut berlanjut selama 6 bulan atau lebih. Dan yang ketiga, gangguan emosional. Maksudnya kondisi ini membuat individu yang mengalaminya sulit untuk mengendalikan emosinya atau keadaan emosi mereka tidak stabil, sehingga individu tersebut menunjukkan sikap mudah marah, sensitif, tantrum, dan semacamnya. Dan yang terakhir ada gangguan fungsi sosial. Gejalanya bisa berupa ansietas sosial, penarikan diri dari lingkungan sosial, dan tidak menunjukkan kemampuan bertutur kata jika berada di situasi yang membuat anak tidak nyaman. Ya, yang terakhir itu cakupan dan ruang lingkup rehabilitas dalam perspektif psikologi dan Islam. Yang pertama yaitu ruang lingkup rehabilitas dalam perspektif psikologis. Secara umum, ruang lingkup praktek konseling rehabilitas yaitu membantu individu yang menyandang cacat agar dapat mencapai tujuan personal, karir, serta kemandirian hidupnya dalam sebuah setting yang seintegrasi mungkin. Yang pertama yaitu melakukan asesmen dan pengukuran, bahwa asesmen merupakan sebuah prosedur pengumpulan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan, sedangkan pengukuran merupakan sebuah prosedur menetapkan angka atau sebuah simbol terhadap suatu objek atau kegiatan maupun kejadian sesuai dengan aturan. Selanjutnya yaitu melakukan diagnosis dan perencanaan treatment. Setelah konselor telah menegakkan diagnosis kepada kliennya, maka langkah selanjutnya yaitu konselor akan menentukan treatment mana yang cocok dan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya. Selanjutnya yaitu konseling karir atau vokasional. Konseling karir merupakan layanan yang diberikan seorang konselor kepada kliennya berupa layanan yang dirancang guna membantu individu dalam menentukan jalur karir yang tepat. Yang selanjutnya itu intervensi konseling individual dan kelompok, yang dimana layanan diberikan konselor berfokus guna memfasilitasi penyesuaian diri klien akibat adanya dampak medis dan psikososial kecacatan. Yang selanjutnya itu manajemen kasus, referral, dan juga kondisi pelayanan. Seorang konselor dalam proses rehabilitasi berperan memberikan pelayanan terhadap individu dalam kondisi meminta atau mencari bantuan, yang kemudian konselor tersebut akan melakukan koordinasi pelayanan sehingga individu yang memerlukan pertolongan tersebut akan memperoleh pelayanan yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi program dan penelitian. Konselor melakukan evaluasi sejauh mana program-program serta penelitian yang sedang ia lakukan berjalan.
Dan yang selanjutnya yaitu intervensi untuk menghilangkan hambatan dari baik itu lingkungan fisik maupun sosialnya yang dapat menghambat atau bahkan mencegah penyandang cacat memperoleh pekerjaan. Selanjutnya yaitu memberikan layanan konsultasi kepada para pembuat kebijakan. Konselor memberikan layanan konsultasi kepada para pengemban kebijakan seperti pemerintah serta pimpinan yang berpengaruh sehingga mereka yang mengalami kecacatan tetap bisa menerima haknya layaknya seperti manusia yang lainnya. Dan yang selanjutnya itu analisis dan pengembangan jabatan, termasuk mengakomodasi individu untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Konselor melakukan analisis serta pengembangan jabatan pada kliennya sehingga kliennya tersebut mampu survive serta mampu memenuhi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir yaitu memberikan konsultasi tentang teknologi rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu konselor akan memberikan layanan berupa konsultasi mengenai teknologi serta pemakaian alat rehabilitasi sesuai dengan permasalahan yang sedang klien alami. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup rehabilitasi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu sholat. Sholat merupakan salah satu sarana untuk menunjuk keimanan serta iman merupakan inti dari ketenangan hati dan jiwa, serta mendidik supaya hidup disiplin dan selaras dengan pengikraran sholat yang dikerjakan. Saat jiwa merasa tentram serta tenang memiliki dampak terapeutik yang penting dalam pengobatan penyakit jiwa. Yang selanjutnya itu doa dan zikir. Zikir merupakan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifatnya. Dipandang dari sudut kesehatan jiwa, doa dan zikir merupakan unsur-unsur psikoterapi yang mendalam. Dengan berzikir serta berdoa yang memiliki arti berserah diri serta pasrah kepada Allah, individu yang mengalami masalah gangguan jiwa akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa sehingga lambat laun gangguan jiwa terkikis habis. Dan yang terakhir yaitu mengaji, membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang terang guna menjelaskan jalan hidup yang bermasalahat bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Jadi, membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran penting sekali selain keutamaannya selain keutamaan di dalam Al-Quran dan mengajarkannya.